Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya GPS atau Global Positioning System, yakni sebuah sistem navigasi berbasis satelit yang nanti kita bisa gunakan untuk menentukan koordinat dari suatu objek atau kita juga bisa melakukan tracking terhadap objek tersebut. Nah, GPS sendiri sebenarnya untuk saat ini sudah banyak diimplementasikan di berbagai bidang. Sebut saja kita sehari-hari menggunakan handphone, kemudian kita bisa menggunakan smartwatch, itu juga beberapa sudah menerapkan GPS. Kemudian GPS juga sudah diterapkan di industri transportasi, misalnya seperti tracking untuk bis, kemudian tracking untuk kargo misalnya kontainer dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau GPS itu kita terapkan di jaringan komputer? Sekarang juga sudah cukup banyak juga GPS diterapkan untuk membantu penanganan jaringan komputer. Nah, bagaimana implementasi GPS jaringan komputer? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. GPS sebenarnya tidak hanya mempertukarkan lokasi atau koordinat, tetapi juga bisa kita gunakan untuk sinkronisasi waktu. Nah, di teknologi jaringan komputer, GPS banyak diimplementasikan, salah satunya untuk sinkronisasi pada beberapa access point wireless, misalnya seperti pada penerapan wireless TDMA. Atau GPS ini juga nantinya bisa digunakan untuk menentukan koordinat dari sebuah BTS, sehingga nanti bisa memudahkan kita dalam pointing wireless. Nah, salah satu implementasi GPS yang saya akan coba di sini adalah saya akan memanfaatkan GPS itu untuk melakukan tracking sebuah objek, atau bisa dibilang di sini saya akan men-tracking sebuah mobil, sekaligus nanti saya akan memberikan akses internet di mobil tersebut. Tentu saja di sini saya menggunakan produk dari Routerbot Mikrotik. Skenarionya adalah saya akan mencoba sebuah lab atau sebuah percobaan di mana nanti saya akan menggunakan sebuah router mikrotik. Yang router mikrotik ini sudah memiliki GPS receiver tentu saja, karena nanti saya harus menerima informasi dari satelit itu menggunakan GPS receiver. Nah, informasi dari GPS-nya tadi itu nanti akan saya kirimkan melalui internet ke sebuah GPS tracking system. Nah, kalau kita berbicara masalah GPS tracking, tentu saja nanti alat ini akan dibawa jalan, misalnya nanti akan saya pasang di sebuah mobil gitu ya. Sehingga di sini saya juga harus menggunakan sebuah alat atau mikrotik yang dia itu bisa menggunakan LTE sebagai sumber internetnya. Jadi LTE ini nanti bisa digunakan untuk update ke GPS tracking system melalui internet tentu saja. Dan bisa juga misalnya kita membuat WiFi di dalam bis atau mobil tersebut. Nah, kebutuhannya seperti itu. Nah, sehingga yang bisa saya gunakan untuk skema ini adalah yang pertama, saya bisa menggunakan router mikrotik yang memiliki USB port. Kemudian saya nanti bisa menggunakan sebuah GPS receiver USB, ya. Atau nanti saya bisa menggunakan alat-alat mikrotik yang baru-baru ini Mikrotik juga sudah mengeluarkan alat yang di dalamnya itu ternyata sudah built-in GPS. Nah, contoh alatnya apa? Contoh alatnya adalah yang sudah ada di sebelah saya ini. Contoh alatnya adalah LTAP Mini. Kenapa saya menggunakan LTAP Mini ini? Saya langsung buka saja. Ini adalah alatnya, teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan LTAP Mini ini? Karena di dalamnya itu sudah ada modem untuk LTE-nya, kemudian juga sudah ada GPS receiver-nya, sekaligus juga sudah memiliki WiFi interface. Kemudian dimensinya juga tidak terlalu besar, sehingga apabila saya pasang di sebuah mobil atau mungkin bis gitu ya, itu nanti juga tidak terlalu membutuhkan ruang yang besar. Jadi alatnya seperti ini. Saya buka, ini adalah alat yang baru. Nah, RB-nya sekecil ini teman-teman. Ya, RB-nya sekecil ini. Jadi ini adalah LTAP Mini. Sebenarnya Mikrotik mengeluarkan ada dua seri. Ada LTAP biasa yang dia dimensinya lebih besar, tetapi juga sudah support GPS receiver dan juga LTE juga. Dan yang kedua adalah LTAP Mini. Nah, yang saya pegang ini adalah seri LTAP Mini yang LTE kit. Jadi di dalamnya itu sudah ada modem LTE, sudah ada GPS receiver-nya, kemudian ada WiFi-nya,
dan nanti di depan ini ada Ethernetnya. Nah, kita bisa membuka tutup yang di depan ini. Tutup ini nanti kita bisa buka untuk melihat ada Ethernetnya di situ, sekaligus ada slot SIM card di depannya. Bukanya cukup gampang, tinggal kita pakai obeng aja. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian kita tarik aja ke depan. Bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi di sini ada port Ethernetnya, kemudian ada SIM card slotnya ada 2 sebenarnya, atas sama bawah. Kemudian ada DC jack-nya di sini. Sekaligus di situ juga ada inputan power micro USB. Nah, dengan sistem seperti ini berarti LTAP mini ini cukup fleksibel ya. Ketika kita akan gunakan di mobil, karena biasanya pilihan power di mobil itu salah satunya adalah lighter atau yang biasa kita gunakan untuk charger handphone. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan interface itu untuk memberikan power ke LTAP mini ini. Nah, di dalamnya ini sebenarnya sudah ada beberapa antena, termasuk salah satunya ada GPS antena dan LTE antena internal. Akan tetapi untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi, biasanya nanti GPS antenanya ini akan kita gunakan yang eksternal. Berarti ini nanti kita tambahkan pigtail, kemudian nanti di belakangnya ini sudah disediakan lubang yang nanti kita bisa buka agar nanti kita bisa menambahkan eksternal antena untuk GPS. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Sehingga nanti informasi GPS, karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kalau GPS ini kita usahakan agar dia bisa melihat langit gitu ya, biar nanti sinyal GPS dari satelitnya itu bisa didapatkan dengan maksimal. Nah, saya sebelumnya sudah menyiapkan satu alat yang sama, LTAP mini juga. Jadi ada satu alat, ini sebenarnya baru teman-teman, cuman saya sudah menyiapkan satu alat yang sudah saya modif dan sudah saya pasang sebelumnya di mobil. Alatnya ada di depan sini. Jadi di sini hasil jadinya seperti ini. Di depannya sudah saya pasangkan ada LTE card di situ, ada SIM card di situ. Kemudian powernya kebetulan di sini saya menggunakan sebuah power bank yang sebenarnya bisa apa aja ya powernya. Di sini dia butuh 5 volt. Contohnya adalah saya menggunakan power bank. Kemudian GPS antenanya juga sudah saya buat eksternal, jadi menggunakan GPS antena seperti ini. Di pasaran cukup banyak ya GPS antena seperti ini. Ini benar-benar antena saja, bukan modul GPS. Karena modul GPS-nya sudah built-in di dalamnya. Kemudian untuk LTE antena itu juga sebenarnya bisa kita custom agar nanti dia bisa mendapatkan sinyal LTE yang lebih bagus. Jadi kita keluarkan, kita menggunakan LTE antena eksternal. Nah, ini adalah yang sudah saya modif sebelumnya. Jadi nanti saya tidak akan menggunakan yang baru ini, tapi nanti untuk praktek kali ini saya menggunakan yang sudah saya modif sebelumnya. Dan maaf, memang ini bentuknya sudah tidak terlalu bagus ya, karena memang ini sebenarnya sebelumnya sudah kita pasang, terus saya coba lepas untuk pembuatan video ini. Nah, jadi ini saya simpan dulu. Oke, jadi nanti kita akan fokus di sini. Nah, setelah alatnya, GPS receiver-nya sudah ada, kemudian koneksi internet itu sudah pakai LTE, sudah ada juga di sini, maka alat atau istilahnya kebutuhan kita selanjutnya itu adalah yang namanya GPS tracking system. Di lab saya kali ini saya akan menggunakan sebuah GPS tracking system yang gratis. Dia bentuknya adalah web based, namanya adalah Trackcar. Nah, Trackcar ini adalah sebuah GPS tracking yang gratis dan sebenarnya nanti kita juga bisa install di misalnya Windows atau Linux server ya. Tapi kali ini saya akan menggunakan yang versi webnya. Alat-alatnya sudah siap, kemudian mikrotiknya juga sudah nyala, sudah ada SIM card-nya, GPS tracking servernya juga sudah ada, namanya Trackcar. Nah, selanjutnya bagaimana cara konfigurasi di LTAP mininya atau di mikrotiknya. Kita buka Winbox terlebih dahulu, sama halnya dengan mikrotik seperti biasa. Kemudian hal pertama yang harus kita pastikan adalah di mikrotik tersebut, silahkan cek di bagian sistem, kemudian package, pastikan sudah ada package yang namanya GPS. Kalau belum ada, silahkan download di mikrotik.com di bagian extra package.
Kemudian teman-teman bisa install package GPS sesuai dengan versi RetroOS yang teman-teman gunakan saat ini. Nah, kalau GPS-nya ini sudah terinstall, sudah aktif seperti ini, seharusnya nanti kalau teman-teman cek di bagian sistem, nanti di situ akan ada menu yang namanya GPS. Nah, tapi sebelum masuk ke menu GPS ini, kita cek dulu di bagian sistem, kemudian kita cek di bagian port. Nah, si GPS ini nanti dia akan menggunakan port yang namanya serial 0. Padahal saat ini di LTAP mini ini serial 0 sudah digunakan untuk serial konsul. Dengan kondisi seperti ini, maka nanti kalau kita aktifkan GPS, GPS-nya itu tidak akan bisa aktif atau enable. Nah, langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita nonaktifkan dulu serial 0 ini atau serial konsul ini, sehingga nanti port serial 0-nya bisa kita gunakan untuk GPS. Caranya seperti apa? Kita masuk di bagian sistem, kemudian konsul. Nah, di bagian konsul ini nanti untuk serial 0-nya ini kita coba disable terlebih dahulu. Setelah konsul di serial 0-nya kita matikan atau kita disable, maka nanti di bagian port list-nya serial 0 sudah tidak digunakan oleh servis apapun. Nah, ketika sudah seperti ini, maka nanti kita bisa aktifkan untuk GPS-nya. Kita masuk di bagian sistem, kemudian GPS, kemudian kita centang enable, portnya serial 0, kemudian GPS antenanya kita pilih yang eksternal, dan koordinat formatnya kita pilih yang DD ya, atau decimal degree. Kita coba apply. Kita tunggu ya, sebaiknya memang untuk antena GPS di outdoor, tapi biasanya untuk kebutuhan pengecekan kita bisa coba dulu di bagian, atau kita juga bisa coba dulu di dalam ruangan seperti ini ya. Kita akan coba apakah nanti dia bisa dapat koordinatnya atau enggak. Setelah GPS diaktifkan dan sudah kita lihat di sini latitude, longitude, altitude, dan parameter-parameter di sini sudah terisi semua, kemudian valid sudah tercentang. Berarti saat ini kita sudah bisa mendapatkan informasi koordinat dari satelit. Ya, memang kalau misalnya nanti teman-teman pas nyoba di rumah belum update seperti ini, bisa saja nanti antena GPS-nya ditaruh di outdoor, atau mungkin sekalian alatnya kita coba konfigurasinya di outdoor, misalnya belum bisa mendapatkan informasinya pada saat kita coba di indoor seperti ini ya. Nah, informasi-informasi inilah yang nanti akan kita kirimkan ke server atau ke tracker servernya tadi menggunakan metodenya adalah HTTP. Nah, cara settingnya seperti apa atau cara update-nya seperti apa? Di sini nanti kita membutuhkan sebuah script. Scriptnya di situ nanti kita akan mengambil informasi-informasi yang didapatkan dari sistem GPS-nya Mikrotik ini. Kemudian informasi ini akan kita kirimkan melalui internet menggunakan HTTP ke arah servernya tracker ya, yang saya coba kali ini. Nah, skripnya seperti apa? Sebelumnya sudah saya siapkan skripnya. Jadi kita masuk di menu sistem, kemudian script. Nah, di sini sudah saya siapkan skripnya, namanya GPS tracker gitu. Nah, skripnya sebenarnya simple. Intinya adalah saya mengambil informasi-informasi dari GPS-nya tadi. Yang akan saya ambil di sini ada beberapa variabel yang sudah saya set. Ada latitude, ada longitude, ada altitude, speed, bearing, dan sebagainya. Kemudian saya juga melakukan declare variabel yang namanya server URL. Nah, server URL-nya ini itu nanti akan saya arahkan ke http demo.tracker.org dan dia menggunakan DST portnya adalah 5055. Informasi ini saya dapatkan dari tracker itu sendiri. Kemudian ada local SN. SN ini sebenarnya nanti kalau di servernya itu disebut dengan identifier. Identifier ini nanti berupa angka. Di sini saya menggunakan, sebenarnya bisa kita isi apapun di sini. Contohnya mungkin nanti teman-teman bisa isi dengan serial number dari Mikrotiknya. Atau di sini saya coba menggunakan bulan dan tahun 092021
atau nanti bisa diisi misalnya nomor identifier dari si device-nya, device 001 dan seterusnya ya. Itu nanti kita sesuaikan pada saat kita menambahkan device di web interface-nya si tracker itu sendiri. Kemudian variabel-variabel di sini saya definisikan, dan di sini saya ada menambahkan satu pengecekan bahwa karena nanti yang digunakan itu adalah formatnya adalah decimal degree. Jadi nanti kalau misalnya di sistem GPS itu dia koordinat formatnya bukan DD, maka akan secara otomatis sama si script ini akan diubah menjadi DD. Ya, agar nanti bisa diproses sama si servernya. Nah, di sini saya set semua variabel-variabelnya tadi, saya mengambil dari GPS menu di Mikrotik tadi, kemudian nanti hasil akhirnya akan saya kirimkan menggunakan format URL seperti di bawah ini. Nanti kalau teman-teman pengen lihat script detailnya, nanti teman-teman bisa lihat di artikel di citrayo.com atau linknya nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah. Nah, setelah scriptnya ini selesai dibuat, ya setelah scriptnya selesai dibuat, kemudian selanjutnya saya akan running atau akan saya jalankan script ini dengan menggunakan scheduler. Jadi saya masuk di menu sistem, kemudian scheduler seperti ini. Nah, di scheduler ini akan saya tambahkan satu scheduler baru, misalnya namanya GPS tracking gitu ya. Kemudian langsung aja startupnya startup. Nah, intervalnya ini sebenarnya tergantung kita mau seberapa sering dia update ke servernya tracker. Nah, di sini misalnya saya coba biar lebih banyak update-nya, misalnya 1 detik gitu mungkin ya. Kemudian on event-nya ini saya isikan sesuai nama script yang tadi saya buat, yakni GPS strip pakai huruf besar semua. Tracker. Nah, ini adalah scriptnya yang tadi saya buat. Ini namanya, kemudian akan saya eksekusi dengan menggunakan scheduler ini. Kalau sudah, kita apply. Setiap detik nanti dia akan melakukan atau mengeksekusi script GPS tracker ini ya, sehingga nanti informasi koordinat yang didapat oleh server itu akan selalu update. Nah, yang jelas karena di sini scriptnya itu menggunakan fetch ke HTTP. Saya coba tampilkan lagi scriptnya. Ini ya. Jadi yang digunakan di sini adalah nanti tool fetch, modenya HTTP, dan URL-nya adalah dengan format output URL yang di atas ini. Jadi server URL yang tracker.org tadi, kemudian ada SN atau identifier di situ, kemudian informasi-informasi seperti latitude, longitude, kemudian speed akan kita masukkan di sini semuanya dengan menggunakan tool fetch. Nah, karena dia mengirimnya melalui internet menggunakan tool fetch ini, pastikan nanti router teman-teman itu sudah connect ke internet. Sebagai contoh, kalau di sini saya kebetulan menggunakan LTE, jadi pastikan LTE-nya itu sudah running. Oke, itu adalah konfigurasi yang kita lakukan di router board Mikrotiknya. Selanjutnya, konfigurasi yang harus saya lakukan adalah konfigurasi di sisi servernya. Kita akan akses dulu ke tracker.org, atau di sini saya menggunakan ini ya, demo.tracker.org ya, tracker.org. Kemudian saya register dulu sebelumnya. Kebetulan sebelumnya saya sudah punya account ya, pakai email. Kalau sudah punya account, teman-teman bisa langsung login. Tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan map dari si tracker.org. Ini adalah satu aplikasi GPS tracker gratis ya. Dia sebenarnya basicnya adalah menggunakan informasi salah satunya dari OpenStreetMap. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita tambahkan device-nya dulu. Jadi di sini kita tambahkan device-nya.
Ya, di sini kita bisa gunakan namanya misalnya apa gitu ya, mobil dinas atau apapun, nanti si LTAP-nya mau ditaruh di mana. Kemudian identifiernya ini harus sesuai dengan identifier yang kita set di sisi scriptnya tadi. Atau kalau tadi yang di situ ada parameter namanya SN, nah kita isikan di sini. Misalnya tadi saya menggunakan angka 092021. Kemudian di sini ada ekstra, ada beberapa parameter yang bisa kita isi, misalnya nomor handphone, model, dan segala macam, termasuk kategori. Nah, kategori ini kita bisa pilih misalnya dia itu adalah sebuah mobil. Kemudian kita oke atau kita save. Nah, seharusnya kalau nanti si GPS itu sudah update, Mikrotik kita itu sudah melakukan update ke tracker.org, seharusnya nanti mobil dinas ini statusnya adalah online. Kita akan coba lihat, kita klik 2 kali, maka nanti posisi sekarang dari mobil dinas ini akan ketahuan. Di bawahnya akan ada detail, time-nya, latitude, kemudian longitude, kemudian ada speed juga. Kemudian nanti kita juga sebenarnya kita bisa lihat history dan segala macamnya di sini, si mobil ini dia jalan kemana aja. Sekaligus nanti di tracker ini kita juga bisa menerapkan yang namanya geofencing. Jadi nanti kalau misalnya mobil ini keluar dari area kantor atau masuk kembali ke area kantor, itu nanti akan ada notifikasinya. Nah, contohnya seperti apa? Coba saya zoom in dulu. Kebetulan karena alatnya ada di sini, dia nggak gerak-gerak ya. Seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin geofence, nanti kita bisa masuk di setting. Kemudian di bagian geofence ini kita isikan. Kebetulan sebelumnya saya sudah buat namanya kantor. Nah, di sini kita pilih areanya. Areanya mau seberapa? Ini bisa kita kecilkan, bisa kita gedekan seperti ini. Nah, untuk menampilkan nanti si device atau misalnya unit objek ini dia masuk atau keluar dari geofencingnya ini, kita bisa cek di bagian atas. Misalnya kita mau lihat geofencingnya, kita aktifkan, kita coba zoom in lagi. Nah, ini ada geofencingnya, kantor kecil sekali tapi ya. Tergantung nanti kebutuhan teman-teman mau seberapa besar geofencingnya. Kita bisa menggunakan yang model bulat seperti ini, kotak, atau kita ada lainnya seperti itu. Selain kita bisa mengetahui posisi dari sebuah objek, misalnya di sini saya mobil gitu ya. Walaupun kalau kelihatan di sini agak lompat-lompat, itu karena mungkin dari segi GPS-nya saya taruh sekarang di indoor, jadi tidak terlalu akurat gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat nanti histori dari objek itu bergerak kemana saja, atau kita juga bisa lihat kecepatan misalnya. Nah, itu kita bisa lihat di bagian bawah. Bagian bawah itu nanti ada semacam kayak report ya, ada semacam kayak laporan. Misalnya di sini saya akan melihat ada beberapa ya, ada route, kemudian trip, kemudian ada summary, ada chart. Nah, ini nanti kita bisa lihat di bagian bawah di sini. Jadi kita misalnya configure dulu device-nya, misalnya mobil dinas, kemudian chart yang akan kita cek di sini apa, periodenya kapan, bisa kemarin, bisa hari ini, dan sebagainya. Kita bisa pilih di sini. Ya, itu kita bisa tahu nanti misalnya rutenya dia kemana saja dan seterusnya. Kita bisa lihat di bawah ini, kemudian kita bisa pilih show di sini. Kita bisa lihat di bagian bawah. Kemudian kalau misalnya nanti ada notifikasi keluar atau masuk dari geofencingnya ini, kita bisa lihat di bagian event di sebelah kanan. Nanti di sini akan muncul notifikasinya ketika nanti si notifnya ini diaktifkan. Nah, sebenarnya sebelum video ini saya buat, saya kemarin sudah mencoba lab ini dan saya pasangkan real alat ini atau LTAP mini ini dengan GPS-nya, saya pasangkan di sebuah mobil. Hasilnya teman-teman nanti bisa lihat di rekaman yang sudah saya buat kemarin. Jadi rekaman ini adalah rekaman yang saya buat sebelum take video ini di studio. Kemudian kalau bisa teman-teman lihat,
Nah, di situ kita bisa lihat secara real time perjalanan dari si mobilnya ini. Jadi nanti di bagian mapnya itu kita bisa lihat di bagian atas ada beberapa tombol yang bisa kita aktifkan, misalnya ada live route, kemudian ada follow. Nah, itu saya aktifkan sehingga nanti dia bisa melihat pergerakan real time dari si mobil dinasnya itu sendiri. Ya. Kita juga bisa lihat di situ ada semacam kayak rute yang tadi dilewati, ada warna orange ya di belakangnya. Itu juga nanti dia akan tersimpan di dalam report yang tadi sudah saya tampilkan sebelumnya. Jadi kita bisa pilih periodenya, apakah hari ini atau mungkin kemarin. Kita bisa lihat rute yang sudah dilalui oleh si objek ini. Nah, itu tadi teman-teman percobaan saya menggunakan Mikrotik LTAP ini sebagai GPS receiver, sekaligus dia juga akan melakukan update ke server tracker.org. Nah, dengan menggunakan skema seperti ini berarti sebenarnya kita bisa implementasikan beberapa kebutuhan. Satu, untuk GPS tracking di sebuah mobil, misalnya bus gitu ya, atau mungkin mobil dinas. Kedua, kalau misalnya kita membutuhkan WiFi mobile gitu ya, mungkin di dalam bis atau dalam mobil itu kita membutuhkan koneksi WiFi, kita juga bisa menggunakan LTAP Mini ini untuk provide untuk penyedia layanan WiFi di mobil. Jadi sekaligus untuk internetan, tapi sekaligus kita juga bisa memantau lokasi dari mobil dinas yang sedang digunakan untuk keluar. Nah, sebenarnya ada banyak pilihan routerbot Mikrotik yang bisa kita gunakan. Misalnya kita bisa gunakan routerbot plus USB modul GPS, atau kita juga bisa menggunakan seperti yang saya praktekkan di sini. Kenapa saya memilih LTAP Mini? Karena fleksibel. Jadi nanti internetnya menggunakan LTE, kemudian nanti poweringnya juga mudah, kemudian size-nya atau ukuran alatnya juga tidak terlalu besar. Sedangkan untuk GPS tracking servernya sendiri sebenarnya teman-teman juga bisa membangun sendiri. Ya, bisa juga menggunakan yang sudah ada seperti yang saya gunakan ini, namanya adalah tracker.org. Ini bisa diinstal di Windows, bisa diinstal di Linux, atau bisa juga menggunakan akun seperti yang saya coba tadi. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan mengenai implementasi GPS di Mikrotik, nanti silahkan langsung aja komen di bawah. Kalau ada yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng agar nanti bisa mendapatkan update atau notifikasi ketika kami upload video terbaru. Share video ini agar lebih bermanfaat untuk pengguna Mikrotik yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.